Sabda TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para jemaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimana rahimakumullah. Marilah kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya yang terus Allah berikan kepada kita semuanya. Hanya dengan nikmatnya lah kita bisa melakukan amalan-amalan yang baik. Dengan nikmat itulah kita bisa hadir di majelis ini. Tanpa kemudahan, tanpa pertolongan, tanpa taufik dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan sampai di tempat ini. Dan sampainya kita di tempat ini merupakan nikmat yang sangat besar. Ada banyak kebaikan yang kita dapatkan ketika kita hadir di majelis-majelis ilmu seperti ini. Kita dapat ilmu, kita dapat nasihat, kita bertemu dengan teman-teman yang baik, kita mendapatkan ketenangan sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nazalat alaihim sakinah. Kita mendapatkan rahmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, wa ghasyiyatuhumur rahmah. Jadi kita dinaungi Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya. Itu menunjukkan bahwa rahmat yang kita dapatkan dari kajian-kajian ilmiah seperti ini itu sangat besar. Kita ditemani oleh malaikat di majelis ini. Wa haffathumul malaikah. Malaikat mengurumuni kita. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Kita dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh Allah. Dan dibangga-banggakannya di hadapan para malaikatnya. Kebaikan yang sangat banyak kita dapatkan dari majelis ilmu seperti ini. Dengan menghadiri majelis ilmu seperti ini, kita juga menjadi lebih semangat untuk melakukan kebaikan. Ini sangat kita rasakan dari majelis-majelis ilmu seperti ini. Dulu ketika zamannya pandemi, kita tidak boleh bermajelis seperti ini. Banyak yang mengeluh, Ustadz, imannya menjadi lemah, Ustadz. Kita menjadi lemah untuk melakukan kebaikan. Karena mereka tidak menghadiri majelis-majelis ilmu seperti ini. Jadi hadirnya kita di majelis ini, jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, ini merupakan kenikmatan yang sangat besar. Bukan hanya bagi antum, bagi ana yang menyampaikan materi pun ini kenikmatan yang sangat besar.
maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat Allah yang sangat banyak kepada kita semuanya. Tidak lupa jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, salawat dan salam, begitu pula keberkahan dan kenikmatan semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi yang sangat kita cintai, Nabi yang sangat kita junjung tinggi dan selalu kita teladani, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Ikhwati wa akhwati fillah, hadirin dan hadirat rahimana wa rahimakumullah. Tema kita pada kesempatan kali ini tentang apa jemaah? Akhirnya semuanya akan mati. Apakah ada yang menganggap bahwa dia akan hidup selama-lamanya? Saya yakin semuanya pasti mengatakan tidak. Kita yakin seyakin-yakinnya bahwa kita semuanya akan mati. Lalu untuk apa dibahas? Jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, kita membahas masalah ini untuk mengingatkan diri kita. Sebenarnya kita semuanya sudah tahu. Tapi mengulang-ulang ini itu sangat baik manfaatnya untuk kita. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Aktsiru min dzikri hadhimil ladzat. Perbanyaklah untuk mengingat penghancur kenikmatan, yaitu kematian. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk memperbanyak mengingat kematian. Padahal tidak ada yang ragu bahwa dirinya pasti akan mati. Tapi namanya manusia seringkali lupa. Makanya perlu diingatkan dan diingatkan dan diingatkan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fadzakir in nafa'atiz dzikra." Berilah pengingatan. Berilah peringatan. Karena peringatan itu sangat bermanfaat. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah pengingat karena sesungguhnya pengingat itu bermanfaat bagi kaum mukminin. Jadi sebenarnya di majelis ini kita murajaah apa yang sudah kita ketahui, dan itu juga insya Allah bermanfaat untuk kita. Allah Subhanahu wa ta'ala jemaah sekalian di dalam Al-Quran menyebutkan banyak ayat yang mengingatkan kita kepada kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Allah berfirman, semua orang itu pasti akan mencicipi kematian. Semua yang bernyawa pasti akan mati. Aina ma takunu yudrikumul maut. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dimanapun kalian berada, kematian akan menemui kalian. Kematian akan menjumpai kalian. Walau kuntum fi burujin musyayyadah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun kalian berada di benteng yang sangat kuat dan tinggi, benteng yang sangat tinggi dan sangat kokoh, kalian di dalamnya, kematian akan menemui kalian. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, waja'at sakratul mauti bil haqq, dzalika ma kunta minhu tahid. Sakaratul maut pasti akan datang.
itulah yang selalu engkau hindari. Kematian selalu dihindari oleh manusia, tapi apapun yang diusahakan oleh manusia untuk menghindari kematian, maka usaha tersebut tidak akan berhasil. Pasti pada saatnya akan mati. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayah." Engkau benar-benar akan mendapati orang-orang Yahudi itu mereka paling tamak dalam mempertahankan kehidupannya. Orang Yahudi itu demikian. Jadi mereka berusaha sekuat tenaga bagaimana bisa hidup di dunia selama mungkin. Kemudian Allah katakan, wa minal ladzina asyraku. Bahkan keinginan mereka untuk bisa hidup di dunia selama-lamanya itu melebihi keinginan orang-orang musyrikun untuk hidup di dunia selama-lamanya. Ini menunjukkan jamaah sekalian rahimani rahimakumullah bahwa orang-orang musyrik, siapapun yang melakukan kesyirikan, itu mereka ingin lama hidup di dunia. Allah katakan demikian. Wala tajidannahum ahrasan nasi ala haya wa minal ladzina asyraku. Orang-orang Yahudi itu orang-orang yang paling tamak untuk mempertahankan kehidupannya. Dan mereka melebihi orang-orang musyrikin. Itu berarti orang-orang musyrikin juga demikian. Orang-orang musyrikin mereka tamak terhadap kehidupan dunia ini. Mereka ingin terus hidup di dunia. Tapi orang-orang Yahudi lebih dari itu. Kemudian Allah katakan, yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasana. Salah seorang dari mereka ingin umurnya bisa mencapai 1000 tahun. Apa kata Allah setelah itu? Wa ma huwa bimuzahzihihi minal adzabi ay yu'ammar. Walaupun dia dikasih umur 1000 tahun, itu tidak akan menjauhkan dia dari azab Allah Subhanahu wa taala. Artinya akhirnya akan mati juga. Walaupun umurnya sampai 1000 tahun, akhirnya mati juga. Dan ketika mati akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka tidak akan bisa lari dari azab tersebut. Jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Tidak akan ada orang yang bisa lari dari kematian. Dan tidak ada yang bisa menyelamatkan orang dari kematian. Harta. Apakah bisa menyelamatkan seseorang dari kematian? Tidak. Banyak orang yang kaya mati dalam keadaan muda. Benar tidak? Kalau hartanya itu bisa menyelamatkan dia dari kematian, harusnya minimal semua orang yang kaya itu matinya tua. Tapi ada orang-orang kaya matinya muda. Apalagi zaman Covid kemarin ya. Subhanallah, di daerah Ana itu ada orang kaya raya. Kalau dia beli rumah sakit paling bagus di kota Ana itu bisa dia. Kena Covid mati. Padahal kalau dia beli rumah sakit yang paling bagus di daerah saya, dia bisa. Harta tidak bisa menyelamatkan seseorang dari kematian. Kedudukan juga demikian. Setinggi apapun kedudukan seseorang, kalau waktunya mati juga mati. Ilmu kesehatan, kedokteran tetap tidak bisa menyelamatkan seseorang dari kematian. Ada dokter-dokter masih muda, mati banyak. Jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Kematian tidak menunggu usia.
Ada anak kecil mati, ada yang remaja mati, ada yang muda mati. Kematian tidak menunggu kita baik. Kematian tidak menunggu kita mulia. Ada orang-orang yang dia selalu mengatakan, aku akan taubat, aku akan taubat, aku akan taubat, dan mati sebelum bertaubat. Kematian tidak menunggu kita kaya. Ada orang-orang yang mengatakan, nanti kalau saya sudah kaya saya akan bertaubat. Sekarang saya mengumpulkan harta seenak saya. Dan akhirnya nggak kaya-kaya, dan sebelum kaya pun dia mati. Dan masih banyak cerita-cerita yang lainnya. Kematian itu datangnya bukan atas kehendak kita, jemaah. Maka jangan sampai kita mengakhirkan taubat, mengakhirkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selagi kita mampu, saat itu juga kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat itu juga kita memperbaiki kehidupan kita. Jangan sampai diakhir-akhirkan. Jangan sampai ditunda-tunda, jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Kematian bisa datang kapanpun Allah kehendaki. Jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Kalau kita tahu bahwa kematian bisa datang kapan saja, maka harusnya kita benar-benar mempersiapkannya. Kita benar-benar mempersiapkannya dengan baik, sebagaimana Allah perintahkan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Carilah bekal. Jadi perintah ini, jamaah sekalian rahimana rahimakumullah, bukan khusus untuk orang-orang yang tua, yang biasanya dekat dengan kematiannya. Tapi ini perintah umum untuk semua hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Carilah bekal. Sungguh bekal yang paling baik adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan lihatlah diri masing-masing apa yang sudah dia persiapkan untuk hari esoknya. Apa yang sudah dia persiapkan untuk akhiratnya, untuk kehidupan setelah kematiannya. Ini perintah bukan untuk orang tua saja, bukan untuk orang yang sakit sekarat, bukan. Ya ayyuhalladzina amanu. Semua orang yang beriman dipanggil oleh Allah untuk mempersiapkan kehidupan setelah kematiannya. Semakin kita cepat dalam mempersiapkan kehidupan setelah kematian, semakin kita mendapatkan banyak kebaikan. Taib jamaah sekalian rahimana rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah sabdanya mengatakan, wa akhyasuhum, orang yang paling cerdas dari kaum mukminin, aktsaruhum lil mauti dzikra, adalah orang yang paling banyak mengingat kematian. Wa ahsanuhum lahu isti'dada, dan orang yang paling baik dalam mempersiapkan kematiannya. Kalau kita ingin menjadi orang yang paling cerdas dari umat ini, jadilah orang yang paling banyak mengingat kematian dan paling baik dalam mempersiapkannya. Ingat mati bukan hanya sekali, tapi terus menerus.
Dan jangan hanya ingat mati saja, tapi tidak mau beramal. Ingat mati dan persiapkan kematian itu. Itulah orang yang paling cerdas dalam kehidupan kita di dunia ini. Baik, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jangan sampai kita menyesal. Setelah penyesalan itu tidak ada gunanya. Dan alhamdulillah ya, di dalam Al-Quran subhanallah banyak ayat yang kalau kita merenungkannya, kita akan menjadi orang-orang yang sangat bahagia. Di dalam Al-Quran banyak disebutkan ayat-ayat yang menunjukkan bahwa orang-orang yang tidak mempersiapkan kematiannya, mereka menjadi sangat menyesal. Coba lihat di ayat 99 dan ayat 100 dari surat Al-Mu'minun. Allah katakan, hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un. Sampai ketika datang kematian kepada salah seorang dari mereka, dia mengatakan, Rabbirji'un, wahai Rabbku, kembalikan aku ke dunia. Kenapa dia mengatakan seperti itu? Karena dia tidak mempersiapkan kematiannya. Dia ingin dikembalikan lagi ke dunia. Apa alasannya? La'alli a'malu salihan fima taraktu. Agar aku bisa melakukan amalan saleh yang dulu aku tinggalkan. Alasannya bukan agar aku bisa mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, agar aku bisa mengusahakan untuk mencapai kedudukan yang sangat tinggi. Alasannya bukan itu. Agar aku bisa beramal kebaikan yang dulu aku tinggalkan. Tapi dijawab, kalla. Innaha kalimatun huwa qailuha. Tidak mungkin itu terjadi. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, nyawa itu kalau sudah dicabut, dia tidak akan bisa kembali ke dunia. Makanya tidak ada nyawa gentayangan, itu tidak ada. Iya, ruh gentayangan yang sering kali ditampakkan dalam film-film itu tidak ada. Ruh ini minta untuk dikembalikan ke dunia. Qala rabbirji'un, wahai aku kembalikan aku ke dunia. Kalla, jawabannya tidak mungkin. Innaha kalimatun huwa qailuha. Allah tahu ini itu hanya omongan belaka. Kalau dikembalikan ke dunia, keadaannya akan sama. Akan dia ulangi kesalahannya lagi. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itu hanya kata-kata di mulut saja. Kalau dikembalikan pun dia akan seperti itu lagi. Jangan sampai kita menyesal seperti orang ini. Di dalam ayat yang lain, di surat Al-Fajr, ayat 23-24, Allah ingatkan kita juga. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Yawma idzi yatadzakkarul insan wa anna lahu dzikra. Pada hari itu neraka Jahannam didatangkan. Ketika itulah seseorang menjadi sadar. Tapi apa gunanya kesadaran ketika itu? Wa anna lahu dzikra. Apa gunanya kesadaran waktu sudah seperti itu? Sudah di hari kiamat. Tidak ada gunanya. Maka sadarlah dari sekarang. Alhamdulillah kita masih diberikan umur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kesadaran masih banyak sekali manfaatnya untuk kita. Jangan seperti orang-orang ini.
Sadarnya ketika di hari kiamat. Jamaah kita sudah dikasih bocoran banyak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini seperti orang menjalani ujian, sudah ada bocorannya. Sudah dikasih bocoran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kurang dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah sudah ingatkan. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Orang yang sadarnya di hari kiamat itu mengatakan, seandainya aku lakukan kebaikan untuk kehidupanku ini. Seandainya aku dahulu melakukan kebaikan untuk kehidupanku ini. Sebagian ulama sampai mengatakan, ini menunjukkan bahwa kehidupan hakiki itu kehidupan akhirat. Adapun kehidupan dunia ini, maka bukan kehidupan yang hakiki. Karena di dalam ayat ini dikatakan, ya laitani qaddamtu li hayati. Seandainya aku melakukan kebaikan untuk kehidupanku ini. Wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawan. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Ankabut, sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang hakiki. Karena kehidupan di sana tidak ada matinya. Kehidupan di sana tidak ada akhirnya. Makanya itulah kehidupan yang hakiki. Kadang-kadang ya kalau kita berpikir secara jernih, kita akan heran dengan orang-orang yang mempersiapkan kehidupan atau mempersiapkan masa tuanya dengan sangat luar biasa. Tapi lalai akan masa akhiratnya. Padahal masa tuanya berapa tahun jemaah? 20 tahun mungkin masa tua, sampai 65 tahun. 20 tahun atau 30 tahun. Hanya itu saja. Tapi dipersiapkan dengan sangat luar biasa. Masa akhiratnya dilupakan. Padahal masa akhiratnya apakah 30 tahun? 100 tahun? 1000 tahun? Bisa bermiliar-miliar tahun jemaah. Gak ada akhirnya. Bagaimana orang yang seperti ini? Jadi fokusnya untuk masa yang singkat, sedangkan masa yang sangat lama ini dia abaikan. Makanya ini orang yang jahil. Bahasa orang sekarang, orang dungu ini. Makanya Rasulullah katakan tadi, orang yang paling cerdas itu siapa? Orang yang paling banyak mengingat kematian dan mempersiapkan kematiannya. Karena memang kehidupan setelah kematian itu selama-lamanya. Adapun kehidupan dunia ini hanya sebentar. Bukan berarti kita melupakan kehidupan dunia jemaah. Kemudian kita tidak bekerja, ya. Kita di masjid terus, ya, tidak seperti itu. Tapi jangan lupakan akhirat dan jadikan akhirat sebagai target utama kita. Karena kita sudah dikasih pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa kita diciptakan untuk apa? Untuk beribadah. Tujuan ibadah ya dapat akhirat itu. Jangan sampai kita menyesal. Allah katakan di dalam Al-Quran, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa aqum minas salihin. Ini disebutkan di surat Al-Munafiqun ayat 10. Suratnya Al-Munafiqun, dari awal surat sampai sebelum akhir surat menjelaskan tentang keadaan orang-orang munafik. 2 ayat terakhir menjelaskan tentang berinfak, anjuran berinfak. Sebagian ulama mengatakan, kenapa disebutkan ayat tentang berinfak? Karena orang-orang munafik itu biasanya malas berinfak.
Orang munafik itu biasanya malas berinfak. Jangan seperti mereka. Jadilah orang yang semangat dalam berinfak. Berapapun harta kita. Kalau harta kita sedikit, berinfak sesuai dengan kadar harta kita. Punya uang 10.000 Ustadz, bisa berinfak 1.000 rupiah. Punya uang 100.000 Ustadz, bisa berinfak dengan 5.000 rupiah. Jangan sampai kita malas-malasan berinfak. Kalau malas-malasan berinfak, kita akan seperti orang-orang munafikin. Makanya dalam hadits yang lain disebutkan was-sadaqatu burhan. Sedekah itu apa? Sedekah itu bukti, jemaah. Bukti apa? Tadi ada hadiah katanya. Mana hadiahnya? Apa yang dimaksud dengan sedekah itu bukti? Siapa yang bisa menjawab? Bukti apa? Ayo, siapa yang menjawab angkat tangan? Silakan. Masya Allah, ini jawaban yang sangat tepat. Sedekah itu bukti keimanan, jemaah. Orang munafik tidak ada iman di dalam hatinya. Orang munafik itu menyembunyikan kekufuran di dalam hatinya. Tidak ada iman di hatinya. Makanya mereka tidak bisa membuktikan keimanan itu dengan sedekah. Akhirnya apa? Mereka malas bersedekah. Seorang mukmin itu harusnya semangat untuk bersedekah. Karena dia iman, dia yakin akan janji Allah Subhanahu wa taala. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Apapun yang kalian infakkan, Allah akan ganti. Keimanan seorang mukmin. Dia iman dengan janji Allah bahwa Allah Subhanahu wa taala setiap pagi hari menurunkan 2 malaikat. Yang satu malaikat mengatakan Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikan ganti kepada orang yang berinfak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma naqasat shadaqatun min mal." Sedekah tidak akan mengurangi harta sama sekali. Orang mukmin yang iman dengan ini, apakah dia akan malas-malasan dalam bersedekah? Tentunya tidak. Ya, ini bedanya orang mukmin dengan orang munafik. Ya. Baik. Allah katakan, berikanlah infak dari sebagian rizki yang kami berikan kepada kalian. Sebelum datang kepada salah seorang dari kalian kematian, lalu dia mengatakan, Rabbi, laula akhartani ila ajalin qarib. Wahai Rabbku, seandainya engkau akhirkan ajalku sampai waktu yang sedikit. Walaupun sedikit ya Rabb, akhirkan ajalku. Apa alasannya? Apakah alasannya aku ingin bertemu dengan kekasihku? Aku ingin bekerja lagi? Aku ingin sampai kedudukan? Tidak. Alasannya fa'asaddaq, agar aku bisa bersedekah walaupun sekali. Wa akum minas salihin, dan aku menjadi orang yang saleh. Alasannya itu, jemaah. Karena memang itulah yang bermanfaat setelah kematian. Tapi Allah katakan setelahnya, وَلَا يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengakhirkan ajal seseorang ketika ajal tersebut sudah datang. Orang ini jelas ya, orang yang menyesal. Makanya dia mengatakan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Wahai Rabbku, seandainya engkau akhirkan ajalku sampai waktu yang sebentar. Walaupun sebentar ya Rabb. Jangan sampai kita seperti orang ini. Ada penyesalan yang disebutkan di dalam Al-Quran untuk orang-orang di akhirat nanti. Di dalam surat Al-Haqqah
ayat 25 sampai 29. Wa amma man utiya kitabahu bishimalih fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Adapun orang yang diberikan kitabnya, diberikan buku catatannya dengan tangan kanan, dengan tangan kirinya, dia mengatakan ya laitani lam uta kitabiyah. Seandainya aku tidak diberikan buku catatan ini. Walam adri ma hisabiyah. Seandainya aku tidak tahu hisabku. Ya laitani kanatil ya laitaha kanatil qadiyah. Seandainya kematian itu adalah akhir dari semuanya. Seandainya kematian ketika di dunia itu akhir dari segalanya. Ma aghna anni maliyah. Hartaku tidak berguna sama sekali untukku. Halaka anni sultaniyah. Kedudukanku menjadi sirna. Jadi harta, kedudukan tidak ada gunanya sama sekali di akhirat nanti. Orang ini sangat menyesal. Berapa kata-kata ya laita di dalam ayat ini? Ya. Ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah ya laitaha kanatil qadiyah. Seandainya saja, seandainya saja, seandainya saja. Seandainya aku tidak diberikan buku catatanku ini. Seandainya aku tidak tahu hisabku ini. Seandainya kematian itu akhir segalanya. Ini orang yang menyesal sekali. Tapi untuk apa penyesalan itu? Sudah tidak berguna lagi. Ahli neraka jemaah. Disebutkan oleh Allah keadaan mereka sebelum kejadian. Di surat Fatir ayat 37 Allah katakan wahum yastarikhuna fiha. Ahli neraka itu menjerit-jerit di dalamnya. Dalam bahasa Arab ya, kata menjerit itu bahasa Arabnya yasrah. Di dalam ayat ini disebutkan yastarikh. Ada tambahan ta. Tambahan huruf dalam bahasa Arab itu menunjukkan tambahan makna. Kalau yasrah menjerit, yastarikh berarti menjerit-jerit dengan suara yang kencang, dengan suara yang keras. Ahli neraka seperti itu. Wahum yastarikhuna fiha. Mereka menjerit-jerit di dalam neraka. Apa jeritannya? Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Wahai Rabb kami, keluarkan kami dari neraka ini. Wahai Rabb kami, sekarang mereka menyebut Allah sebagai Rabb kami. Mereka ahli neraka. Wahai Rabb kami, keluarkan kami dari neraka ini. Mereka sudah tahu, sudah merasakan betapa dahsyatnya azab neraka. Apa alasan mereka? Na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Agar kami bisa beramal saleh selain amalan yang dulu kami lakukan. Jadi dahulu mereka melakukan perbuatan-perbuatan buruk. Sekarang ketika sudah di neraka, mereka baru mengatakan seperti ini. Mereka menyesal. Dan yang disebutkan bukan harta, bukan kedudukan, bukan nikmat duniawi yang lainnya. Yang disebutkan alasannya, na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Kami ingin melakukan amal saleh yang dulu tidak kami lakukan. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah katakan awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar wa ja'akumun nadhir. Allah katakan kepada mereka, bukankah kami telah memberikan umur kepada kalian
yang dengan umur tersebut orang yang sadar, dia akan sadar. Umur kalian itu sudah lama di dunia. Kalau kalian bisa menggunakan umur tersebut dengan baik, harusnya kalian sadar ketika di dunia, bukan sekarang. Wa ja'akumun nadhir, dan telah datang pemberi peringatan kepada kalian. Sudah dikasih umur oleh Allah. Allah sudah utus kepada kita seorang rasul. Kurang apa lagi Allahnya? Allah sudah berikan pengingat-pengingat yang sangat banyak di dalam Al-Quran. Fadhuqu fama lidh-dhalimina min nasir. Allah katakan, rasakanlah siksa itu. Sungguh tidak ada seorang pun yang bisa menolong orang-orang yang zalim. Ya, mereka akhirnya di neraka selama-lamanya. Na'udzubillahi min dzalik. Jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Kalau kita sudah tahu yang seperti ini, kita semuanya tahu ya. Ini hanya pengingat saja. Kalau sudah tahu dan ingat seperti ini, mari kita gunakan umur kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan, melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari dari sekarang kita tundukkan jiwa kita kepada Allah. Kita tundukkan jasad kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hamba Allah. Kita hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita hamba yang diciptakan oleh Allah. Dan kita hamba yang harusnya menerapkan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Ada kata-kata yang sangat bagus ya dalam masalah ini. Ada yang seorang ulama besar mengatakan, harusnya seorang hamba itu, harusnya manusia itu menghambakan dirinya kepada Allah sebagaimana dia hakikatnya adalah hamba Allah. Seharusnya seseorang itu menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dia memang hakikatnya seorang hamba Allah. Dia itu diciptakan oleh Allah. Itu hakikatnya. Keberadaan dia itu karena ada Allah. Allah yang mengadakan dia, Allah yang mewujudkan dia, Allah yang memberikan rizki kepada dia, Allah yang mengatur kehidupannya. Maka harusnya dia menjadi hamba, harusnya dia menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menerapkan syariatnya. Taib jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Jadikanlah husnul khatimah sebagai target kehidupan kita. Husnul khatimah. Husnul khatimah adalah penutupan yang baik dalam kehidupan kita. Jadikan ini sebagai target utama dalam kehidupan kita. Dan husnul khatimah ini butuh perjuangan. Tidak bisa kita foya-foya ketika muda, kemudian setelah itu kaya raya ketika tua, kemudian setelah itu masuk surga. Tidak bisa seperti ini. Kita harus berusaha, kita harus berjuang. Berjuang jemaah, berjuang untuk taat kepada Allah. Berjuang untuk menerapkan syariat Allah dalam kehidupan kita. Ini butuh perjuangan. Kalau kita ingin mati dalam keadaan baik, maka hiduplah dalam keadaan baik. Ada sebuah pepatah mengatakan, man 'asha 'ala syai' mata 'alaih. Barang siapa yang hidup dalam keadaan tertentu, maka matinya juga seperti itu.
Kalau kehidupan kita baik, mati kita akan baik. Jangan seperti banyak orang di zaman ini ya. Hidupnya foya-foya. Hidupnya bergelimangan kemaksiatan. Tapi kalau mati kepingin dimuliakan dengan cara Islam. Kalau mati kepingin disolati. Kalau mati kepingin dikafani dengan cara Islam. Kalau mati kepingin diterapkan syariat Islam padanya. Padahal ketika hidup, dia membuang syariat Islam. Apa gunanya jemaah? Ketika hidup, mengabaikan syariat Islam. Bahkan menentang syariat Islam. Ketika mati, ingin dihormati dengan syariat Islam. Subhanallah. Kalau dia dihormati dengan syariat Islam, apakah bermanfaat bagi dia? Tidak ada manfaatnya. Walaupun disolati sampai 1000 kali. Ya kalau memang dia tidak pantas diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada gunanya. Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marrah fala yaghfirallahu lahum. Silahkan engkau minta ampun kepada mereka, engkau meminta ampun untuk mereka atau tidak, sama saja. Kalaupun engkau meminta ampun untuk mereka sampai 70 kali, Allah tidak akan ampuni mereka. Ya, ini ayat berkaitan dengan orang-orang munafik, ya. Tapi bisa diterapkan juga kepada orang-orang yang menyerupai orang-orang munafik keadaannya. Walaupun kita tidak katakan bahwa setiap orang yang menyerupai orang munafik itu keluar dari Islam atau tidak akan diampuni oleh Allah, kita tidak mengatakan seperti itu. Tapi yang jelas ya, kalau seseorang menentang Islam di dalam kehidupannya, kemudian dia mayatnya, jenazahnya dihormati dengan syariat Islam, maka hal tersebut tidak akan berpengaruh banyak untuk kebaikan dia di akhirat nanti. Maka kita harus berjuang untuk mendapatkan husnul khatimah dalam kehidupan ini. Caranya jamaah sekalian rahimana rahimakumullah, dengan melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan mengisi kehidupan ini dengan amal-amal saleh. Kita harus tahu bahwa husnul khatimah itu berkaitan dengan keadaan seorang hamba ketika akan mati. Ya. Innamal a'malu bil khawatim. Amal itu tergantung apa? Penutupnya. Keadaan akhir orang tersebut di dunia. Kalau keadaannya baik, maka dia husnul khatimah. Walaupun meninggalnya di atas ranjang. Tidak sedang sholat misalnya. Ada sebagian orang yang beranggapan bahwa husnul khatimah itu ketika matinya sedang sholat. Husnul khatimah itu ketika matinya sedang membaca Al-Quran. Husnul khatimah itu ketika matinya sedang mengadakan atau melakukan umrah atau melakukan ibadah haji. Jamaah, bukan hanya itu saja. Ada yang beranggapan bahwa husnul khatimah itu ketika seseorang menutup kehidupannya dengan la ilaha illallah. Jamaah, bukan hanya itu saja. Iya, ini tanda-tanda husnul khatimah. Tapi husnul khatimah bukan hanya itu saja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalnya husnul khatimah atau tidak? Apakah meninggalnya di saat jihad fisabilillah? Hah? Apakah meninggalnya di saat haji wada? Tidak. Apakah meninggalnya beliau, wafatnya beliau ketika salat? Jawabannya tidak. Bahkan akhir perkataan beliau sebelum kematiannya bukan la ilaha illallah.
Apa akhir perkataan yang beliau ucapkan sebelum beliau meninggal? Siapa yang tahu? Ini ada hadiah lagi nih. Ummati, ummati. Ada yang lain? Masya Allah. Ar-Rafiqul A'la ya. Ya, yang benar Ar-Rafiqul A'la. Ya, tafadhal. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, beliau wafat, kata-kata yang paling akhir beliau ucapkan Ar-Rafiqul A'la. Karena beliau ketika itu ditanya, beliau ketika itu diberikan pilihan, ingin terus hidup di dunia ataukah hidup di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ar-Rafiqul A'la bersama dengan teman-teman yang tinggi kedudukannya, ya di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan beliau pilih Ar-Rafiqul A'la. Setelah itu nyawa beliau keluar dari jasad beliau yang mulia. Jadi husnul khatimah itu jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, yang penting keadaan kita ketika itu saleh, keadaan kita ketika itu baik, keadaan kita ketika itu sesuai dengan syariat, walaupun kita tidak sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah husnul khatimah. Kalau misalnya ada orang asalnya preman, melakukan banyak sekali kemaksiatan, kemudian bertaubat. Setelah bertaubat dia memperbaiki dirinya. Kemudian setelah itu meninggal, bukan dalam keadaan beribadah, tapi tidak dalam keadaan bermaksiat ya. Maka kita katakan orang ini matinya husnul khatimah. Orang ini matinya dalam keadaan ditutup dengan kebaikan. Tapi jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, di sana ada usaha-usaha yang bisa kita lakukan agar kita husnul khatimah. Secara garis besar tadi, amal-amal kebaikan itu akan mengantarkan kita kepada husnul khatimah. Secara perincian kita akan sebutkan beberapa saja, ya tidak mungkin kita akan bisa menyebutkan semuanya karena amal saleh itu sangat banyak. Tapi yang saya sebutkan ini yang insya Allah sangat besar pengaruhnya kepada husnul khatimah. Yang pertama jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, yang sangat mempengaruhi husnul khatimah adalah akidah kita. Kita harus berakidah dengan akidah yang lurus. Jadilah orang yang berakidah lurus. Dan ini menuntut kita untuk mempelajari akidah yang lurus, akidah yang benar, akidah yang sesuai dengan ayat-ayat Al-Quran, sesuai dengan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pemahaman para sahabat Nabi. Akidah yang seperti inilah akidah yang benar, akidah yang sahihah. Pelajaran akidah banyak dikesampingkan di zaman kita. Musuh-musuh Islam memang berusaha menjauhkan kaum muslimin dari akidahnya. Bahkan jamaah sekalian rahimana rahimakumullah, pendangkalan akidah sekarang menjadi lebih sistematis. Masuk ke lembaga-lembaga pendidikan diwajibkan. Sekarang ini jamaah sekalian rahimana rahimakumullah, kita dipaksa untuk meyakini bahwa semua agama itu benar. Kita dipaksa untuk itu. Bahkan di zaman ini orang yang mengatakan bahwa selain yang beragama Islam itu kafir, itu dimusuhi. Dianggap sebagai pemahaman yang ekstrim.
Ini termasuk di antara usaha-usaha musuh Islam untuk mendangkalkan akidah kaum muslimin. Padahal itulah yang benar. Orang-orang yang di luar Islam ya disebut kafir dalam syariat Islam. Istilah itu ada dan memang untuk menyebut mereka yang di luar Islam. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah wahai orang-orang kafir. Laqad kafara alladhina qalu innallaha huwal masih ibn Maryam. Benar-benar telah kafir orang yang mengatakan bahwa Allah adalah Al-Masih, anaknya Maryam. Laqad kafara alladhina qalu innallaha thalithu thalathah. Benar-benar telah kafir orang yang mengatakan bahwa Allah itu salah satu dari 3. Dikatakan Al-Quran seperti itu. Al-Quran yang mengatakannya, bukan ana. Al-Quran kita mengatakan seperti itu. Tapi ketika kita sebut kata-kata itu dianggap sebagai orang yang berpemahaman ekstrim. Ini pendangkalan akidah. Ada yang mengatakan bahwa semuanya nanti akan masuk surga, yang penting baik kepada manusia. Semuanya. Yang penting akhlaknya mulia kepada manusia, maka dia masuk surga. Ya seakan-akan surga itu miliknya. Mereka lah orang-orang yang bisa disebut sebagai pengkapling surga yang mereka itu. Ya mereka katakan gitu. Mereka katakan bahwa orang yang akhlaknya baik kepada manusia, mereka akan masuk surga semuanya, apapun agamanya. Ini subhanallah. Seakan-akan manusia itu segala-galanya. Tidak ada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ada orang dermawan sekali, setiap hari sedekah misalnya 1 M, tapi dia kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, apakah dia pantas masuk surga? Jawabannya jelas tidak, jamaah. Walaupun sedekahnya setiap hari 1 M. Kenapa? Karena dia memang berakhlak baik kepada manusia, tapi dia sangat kurang ajar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang lebih wajib berakhlak kepada Allah ataukah berakhlak kepada manusia? Yang lebih wajib berakhlak kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dia hanya berakhlak kepada manusia, tapi sangat kurang ajar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya jelas Allah akan murka, semurka-murkanya. Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasulih. Tidak ada yang menghalangi sedekah mereka, nafkah-nafkah mereka, infak-infak mereka itu diterima oleh Allah. Tidak ada yang menghalangi infak-infak mereka, sedekah-sedekah mereka diterima oleh Allah, kecuali apa? Karena mereka kufur kepada Allah dan Rasulnya. Karena kekufuran itu, akhirnya Allah tidak terima sedekah mereka. Akhirnya Allah tidak terima infak mereka, sebanyak apapun infaknya. Maka akidah yang lurus, jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, harus kita perhatikan. Disinilah kunci kekuatan kaum muslimin. Dulu dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita itu dimenangkan oleh Allah bukan karena banyaknya kita. Kita dimenangkan oleh Allah itu bukan karena banyaknya kita, banyaknya jumlah itu duniawi. Allah tidak memenangkan kita dengan ini. Allah menangkan kita dengan apa yang ada di dalam hati kita, keyakinan kita, akidah kita. Kalau akidah kita lurus, keyakinan kita baik, maka kita akan menjadi orang-orang yang sangat kuat.
Al-ana khaffafallahu ankum wa alima anna fikum dha'fa fa iyyakum minkum 'ishruna sabiruna yaghlibu fa iyyakum minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atain. Sekarang Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan kepada kalian. Kalau kalian jumlahnya 100, maka kalian bisa mengalahkan 200. Ya. Kalau jumlah kalian itu 100 dan 100 ini orang-orang yang bersabar, maka mereka bisa mengalahkan 200 orang musuhnya. Ya. Karena kekuatan iman. Karena kekuatan akidah. Maka jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, perhatikan akidah kita, pelajari dengan baik mana akidah yang benar, mana akidah yang batil. Kemudian setelah itu terapkan dalam kehidupan kita akidah-akidah yang benar dan jauhi dalam kehidupan kita akidah-akidah yang batil. Tanamkan dalam diri kita, tanamkan dalam keluarga kita. Ini pondasi agama kita jemaah. Yang menjadikan kita husnul khatimah adalah agama ini. Dan pondasinya adalah akidah. Seorang yang akidahnya lurus, insya Allah dia akan husnul khatimah. Seorang yang jauh dari kesyirikan, insya Allah dia akan husnul khatimah. Ada hadis yang sangat menakjubkan tentang masalah ini. Hadis qudsi. Ya ibna Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani la tushriku bi syai'a la ataituka biqurabiha maghfirah. Wahai anak Adam, seandainya engkau melakukan dosa-dosa, melakukan kesalahan-kesalahan sebanyak bumi. Jadi kesalahan-kesalahan itu saking banyaknya memenuhi bumi. Anda bisa bayangkan betapa banyaknya kesalahan ini. Kemudian engkau menemuiku dalam keadaan tidak melakukan kesyirikan. Ini berarti akidahnya lurus. Maka aku akan mendatangkan ampunan sebanyak itu juga. Aku juga akan mendatangkan ampunan sepenuh bumi. Makanya jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, perhatikan akidah. Di zaman ini banyak kesyirikan-kesyirikan yang dinamai dengan nama-nama yang indah. Bahkan ada yang dinamai dengan nama-nama yang nyerempet-nyerempet syariat, ya syar'i. Ada sedekah. Sedekah apa? Sedekah laut. Ya nggak tahu sedekah bumi ada kesyirikannya nggak? Dulu ada kesyirikannya, tapi kalau sedekah laut sampai sekarang, iya, ada sembelihannya, ada sajen-sajen, dipersembahkan kepada siapa? Penunggu laut. Mungkin ada sedekah gua, tapi namanya lain mungkin. Iya, namanya sedekah, tapi kesyirikan. Ada yang namanya tawassul, tapi sebenarnya permintaan kepada ahli kubur. Namanya tawassul jemaah. Tawassul itu disyariatkan, tapi digunakan untuk menamai sesuatu yang sebenarnya adalah kesyirikan. Maka hati-hati di zaman ini. Kita sudah jauh dari zaman Nabi Muhammad SAW. Ya, syaitan sudah pengalaman sekali. Sudah 1400 tahun lebih. Pengalaman syaitan menggoda kaum muslimin, menggoda umat Muhammad SAW. Sudah banyak jurus-jurus yang dikeluarkan oleh syaitan. Maka kita harus benar-benar memperhatikan hal ini. Taib jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, yang berikutnya adalah berusaha untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekuat tenaga.
kita hidup di dunia dan sudah dikasih panutan oleh Allah Subhanahu wa taala. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Benar-benar telah ada untuk kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala mewajibkan Islam kepada kita. Itu tidak hanya menurunkan Al-Quran saja. Tidak. Allah kasih kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membuktikan bahwa syariat Islam ini itu bukan hanya aturan. Tapi syariat Islam ini adalah aturan yang bisa diterapkan secara nyata. Di sana ada para sahabat. Di sana ada masyarakat Islam yang menerapkan syariat ini. Jadi ini bukan hanya aturan yang hanya ditulis untuk dilanggar, tidak. Syariat Islam itu bisa diterapkan. Ada contohnya, ada Nabi Muhammad SAW, ada sahabat-sahabat beliau yang telah menerapkan syariat Islam ini dengan sangat berhasil dan menjadikan kaum muslimin menjadi kaum yang paling kuat ketika itu. Antum bisa bayangkan masyarakat Arab ketika itu tidak dipandang sama sekali oleh kekuatan besar ketika itu, yaitu Persia dan Romawi. Ketika Rasulullah SAW belum diutus, mereka tidak memandang sama sekali orang Arab. Tidak ada kekuatannya. Orang-orang Arab ketika itu saling perang satu dengan yang lainnya. Menjadi kelompok-kelompok kecil. Tapi dengan syariat Islam, jamaah sekalian rahimakumullah, kaum muslimin bisa mengalahkan dua kekuatan terbesar ketika itu. Kalau di zaman ini mungkin seperti Amerika sama Rusia. Di zaman itu ada Romawi, ada Persia. Semuanya dikalahkan. Di zamannya siapa? Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala an. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup setelah menerima risalah Islam ini berapa tahun? Berapa jemaah? 23 tahun. Setelah itu ada kepemimpinan sahabat Abu Bakar 2 tahun. 25 tahun. Setelah itu ada kepemimpinan Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala an. Ya. Kalau misalnya ya kepemimpinan beliau sekitar 12 tahun ya. Kalau misalnya penaklukan Romawi itu kita enggak hafal ya tahun berapa. Di tahun berapa dalam kepemimpinan Umar. Kalau misalnya tahun ke-10 kepemimpinan Umar, berarti baru 35 tahun jemaah. Sudah bisa mengalahkan dua kekuatan terbesar di dunia ketika itu. Ini luar biasa, 35 tahun. Dari yang paling rendah sampai menjadi yang paling kuat. Siapa yang bisa menjadikan negara dalam 35 tahun menjadi negara adidaya? Islam bisa seperti itu. Inilah kekuatan akidah, kekuatan syariat Islam. Maka jangan sampai kita ya malah menjauhkan diri dari syariat Islam untuk mengejar kekuatan. Ini seperti orang yang meninggalkan kekuatan yang besar untuk mencari kekuatan yang lain. Dan kekuatan yang lain itu kecil-kecil. Ini terbalik. Harusnya kita kembalinya kepada Islam. Makanya ya orang yang menerapkan syariat Islam dalam kehidupannya, dia menjadi mulia, dia menjadi kuat. Dia sulit untuk digoyahkan di masyarakatnya. Dan itu sudah janji dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Tema kita tentang bahwa mengikuti sunnah itu akan menjadikan kita husnul khatimah. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran mengatakan surat An-Nisa ya ayat 69.
Wa may yuti'illaha war rasul faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, mereka itulah orang-orang yang akan bersama para nabi, bersama para siddiqin, bersama para syuhada, dan bersama para salihin. Berarti orang ini orang yang kehidupannya ditutup dengan husnul khatimah. Kalau dia tidak husnul khatimah, bagaimana bisa bersama para nabi? Bagaimana bisa bersama para siddiqin, para syuhada, para salihin? Bagaimana dia bisa sampai ke surga Allah kalau bukan orang yang husnul khatimah? Yang berikutnya jamaah sekalian rahimana rahimakumullah. Yang ketiga, termasuk di antara yang bisa kita usahakan untuk mencapai husnul khatimah adalah berusaha menyembunyikan amal-amal kebaikan sebisa mungkin. Jadi jangan semua amal kita pamerkan, kita perlihatkan. Tapi kalau bisa, berusahalah untuk menyembunyikan amal kebaikan kita. Sekuat apapun kita menyembunyikan amal kebaikan kita, pasti ada amal kebaikan yang terlihat. Karena di sana memang ada amal-amal yang sepertinya diwajibkan untuk diperlihatkan. Seperti misalnya apa? Salat 5 waktu. Ya, kalau kita mengatakan Ustadz, kita kan dianjurkan untuk menyembunyikan amal kebaikan. Saya kalau salat 5 waktu saya sembunyikan saja Ustadz di rumah. Ya tidak seperti itu. Ya memang salat ini diwajibkan untuk di masjid. Terlihat Ustadz, tidak ada masalah. Memang Allah menginginkan seperti itu. Seperti misalnya menghadiri kajian ilmiah seperti ini. Antum bisa menyembunyikan. Anak bisa Ustadz pakai masker, pakai cadar. Enggak bisa, ini memang untuk dilihat ya. Amalan seperti ini untuk dilihat. Apalagi anak ya, yang berbicara di depan. Kalau antum enggak lihat anak bagaimana? Tidak bisa. Sekuat apapun ya, sebesar apapun usaha kita menyembunyikan amal kebaikan, pasti di sana ada amal-amal kebaikan yang dilihat oleh orang. Ya, yang biasa terlihat oleh orang biarkan. Memang seperti itu yang diinginkan oleh syariat. Tapi di sana ada amalan-amalan yang kita dikasih pilihan. Bisa ditampakkan, bisa disembunyikan. Amalan-amalan yang seperti ini pada asalnya sebaiknya disembunyikan. Kecuali ada maslahat untuk ditampakkan. Seperti misalnya sedekah. Kalau kita bisa menyembunyikan sedekah, sembunyikan jemaah. Allah katakan di dalam Al-Quran, di surat Al-Baqarah, "In tubdus sadaqati fani'immahi, wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fahuwa khairul lakum." Apabila kalian tampakkan sedekah, maka itu amalan yang baik, tidak ada masalah. Tapi kalau kalian sembunyikan dan kalian berikan kepada fakir, miskin, maka itu lebih baik bagi kalian. Dikatakan itu lebih baik. Kalau kita sembunyikan lebih baik. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di antara 7 orang yang mendapatkan naungan istimewa adalah orang yang bersedekah, tapi bukan hanya bersedekah saja, sedekah yang disembunyikan, sampai tangan kirinya tidak tahu yang disedekahkan oleh tangan, tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Ini benar-benar berusaha untuk menyembunyikan sedekah ini. Kalau sedekahnya ditampakkan, ada pahalanya, tapi tidak seperti ini. Makanya sebisa mungkin
menyembunyikan sedekah-sedekah kita sebisa mungkin. Kalau ada maslahat yang lebih besar untuk kita tampakkan, baru kita tampakkan. Ustaz, contohnya bagaimana? Contohnya misalnya kita sebagai pemuka masyarakat. Kalau kita bersedekah di suatu program yang baik, maka orang-orang akan semangat untuk ikut andil dalam program tersebut. Maka tampakkan sedekah kita. Tujuannya apa? Agar orang-orang semangat untuk membantu program ini. Ini maslahatnya lebih besar untuk ditampakkan. Contohnya lagi misalnya, kalau kita tidak tampakkan sedekah, maka orang-orang akan bersuudzon kepada kita. Ini orang kaya, tapi nggak keluar uangnya. Malah pada suudzon, Ustaz. Ya tampakkan. Ya kalau bisa ada yang ditampakkan, ada yang tidak ditampakkan. Untuk menghilangkan suudzon ini. Panitia-panitia yang mengumpulkan donasi. Ya. Ini harus menampakkan perbuatannya. Karena kalau tidak ditampakkan perbuatannya, donatur-donatur ini pada enggak percaya. Loh, selama ini ngambil donasi saja, mana amalan dia? Digunakan untuk apa itu dananya? Ya kalau tidak ditampakkan, donatur-donatur ini malah akan curiga. Ya harus ditampakkan seperti ini, maslahatnya lebih besar. Bahkan di dalam hadis disebutkan ya, puasa. Puasa itu amalan yang tampak atau tidak? Jawabannya tidak. Tapi ketika ada orang yang mencela kita, ngajak kelahi dengan kita, ngajak debat dengan suara yang tinggi misalnya, kita diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Falyaqul inni shaim." Katakan kepada dia bahwa sesungguhnya aku sedang berpuasa. Di sini syariat memerintahkan kita untuk menampakkan amal kebaikan. Kenapa? Karena maslahatnya lebih besar. Mungkin dia tidak tahu kalau kita berpuasa. Kalau dia tahu kita berpuasa, mungkin akan menghormati kita. Karena kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya, jamaah sekalian rahimana rahimakumullah, kalau kita bisa menyembunyikan amalan, maka sembunyikan. Ada sebuah athar dari sahabat yang mulia Az-Zubair ibn al-Awwam, ya, Az-Zubair ibn al-Awwam radhiyallahu ta'ala anhu, man istata'a minkum ay yakuna lahu khabi'un min amalin salih falyaf'al. Barang siapa di antara kalian mampu untuk memiliki amalan saleh yang disembunyikan, maka lakukanlah. Ini termasuk di antara sebab husnul khatimah yang sangat kuat. Sebaliknya, amalan buruk yang disembunyikan termasuk di antara sebab su'ul khatimah yang sangat kuat. Maka berhati-hatilah dengan kemaksiatan-kemaksiatan yang kita lakukan secara sembunyi-sembunyi. Ini berbahaya. Ya, ini berbahaya jemaah sekalian rahimana rahimakumullah. Jangan merasa aman karena tidak ada orang yang melihat kita. Allah itu melihat kita. Allah melihat kita. Kalau misalnya kita kalah dengan syaitan dalam beberapa kesempatan, segeralah untuk beristighfar. Segeralah untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan menunda-nunda. Dikhawatirkan amalan itu berpengaruh besar terhadap su'ul khatimah. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Ini sangat berbahaya. Disebutkan di dalam hadis, ya, hadis yang sangat terkenal tentang bahwa ada seseorang yang kelihatannya melakukan amalan-amalan ahli surga. Sampai tidak ada jarak antara dia dengan surga kecuali hanya
jarak yang sangat dekat sekali. Kemudian setelah itu dia meninggal dalam keadaan su'ul khatimah dan menjadi ahli neraka. Banyak ulama yang mengatakan sebenarnya orang ini ketika melakukan amalan saleh di hatinya ada gangguan niat. Jadi dia menyembunyikan keburukan dalam hatinya itu. Yang akhirnya itu menjadi sebab dia su'ul khatimah. Makanya ini sangat berbahaya. Ya. Hati kita ya harus kita perbaiki. Jangan sampai hati kita buruk. Ya, yang akhirnya menjadikan buruk semua badan kita. Taib jamaah sekalian rahimahullah rahimakumullah. Poin ini sebenarnya sangat berat cobaannya di zaman kita. Dengan adanya media sosial, ya. Seringkali seseorang tidak sabar untuk menyembunyikan amal-amal solehnya. Walaupun tidak semua orang yang menampakkan amal soleh kita vonis tidak ikhlas. Kita tidak berani mengatakan seperti itu karena ini berkaitan dengan hati seseorang. Kita tidak bisa membelah hatinya, melihat hatinya tidak bisa. Tapi jamaah sekalian rahimana rahimakumullah, jangan bermain api. Kalau memang tidak ada maslahat yang lebih besar untuk menampakkan amal saleh, jangan ditampakkan. Seperti misalnya orang umroh, ya, orang haji. Kalau anak pribadi, ya jangan ditampakkan. Jangan selfie, ya, ketika sedang memakai pakaian ihram, ya, untuk disebarkan di media sosial. Kalau anak secara pribadi, anak akan hindari. Karena itu sangat berat, godaan riyanya itu sangat berat. Godaan riyanya sangat berat. Memang bisa jadi orang itu ingin menampakkan amal salehnya agar teman-temannya semangat untuk melakukan kebaikan yang sama. Bisa jadi. Tapi godaan riyanya itu sangat berat. Bisa jadi terselip keinginan untuk dipandang baik oleh orang lain. Jadinya riya. Bisa jadi terselip keinginan untuk didengar baik oleh orang lain. Jadinya sum'ah. Dan ini ya termasuk perusak pahala amalan kita. Sudah capek-capek mengeluarkan uang banyak, capek-capek mengeluarkan atau mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga. Akhirnya kita sendiri yang menghancurkan pahala amalan itu. Ya jangan sampai. Kalau tidak ada maslahat untuk ditampakkan apa? Sembunyikan. Taib yang keempat jamaah sekalian rahimana rahimakumullah. Jauhi kezaliman kepada manusia. Dan berikan kebaikan kepada manusia sebisa mungkin. Berbuat baiklah kepada orang-orang. Ya, kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang Allah berikan ini kasihkan ke orang lain sebagiannya. Dan nikmat ini banyak. Ada nikmat harta, ya. Ada nikmat ilmu, ada nikmat tenaga, ada nikmat waktu dan seterusnya, ya. Ada nikmat koneksi. Itu bisa kita berikan kepada orang lain. Semakin banyak kebaikan-kebaikan kita, maka semakin besar kemungkinan kita mendapatkan husnul khatimah. Dan semakin banyak kezaliman kita, maka semakin besar kemungkinan kita su'ul khatimah. Apalagi Allah katakan, innahu la yuflihuz zalimun. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak akan selamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan dalam hadisnya, "Az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah." Kezaliman itu akan mendatangkan kegelapan di hari kiamat. Ya. Jauhi kezaliman sebisa mungkin. Kalau misalnya tidak sengaja atau misalnya telah melakukan kezaliman kepada orang lain karena kalah dengan hawa nafsu di saat-saat tertentu, segeralah meminta dimaafkan. Ya. Baik. Yang
Berikutnya jemaah sekalian rahimahullah rahimakumullah, termasuk di antara yang bisa kita usahakan untuk mendapatkan husnul khatimah adalah memilih teman-teman yang saleh. Pilih teman-teman yang saleh. Kisah Abu Talib kita semuanya tahu. Kita semuanya pernah dengar. Kenapa Abu Talib tidak mau mendengar ajakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengucapkan la ilaha illallah saja? Kenapa? Karena teman-temannya. Ya, karena teman-temannya. Jangan sampai itu terjadi pada kita. Jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, teman-teman yang baik itu akan menguatkan kebaikan kita. Teman-teman yang buruk akan menguatkan keburukan kita. Kalau kita ingin husnul khatimah, maka kuatkan kebaikan kita. Di antara caranya adalah dengan mencari teman-teman yang baik. Teman-teman yang saleh. Antum semuanya ini. Coba kalau teman-temannya itu orang yang sukanya misalnya mabuk-mabukan. Apakah akan sampai ke sini? Tidak. Kalau temannya mabuk-mabukan, ya di sana tempatnya, bukan di sini. Kalau teman-temannya suka main-main apapun, maka saat ini akan sulit ke sini. Karena akan diajak main-main oleh teman-temannya tersebut. Ya, teman itu akan sangat mempengaruhi kehidupan kita. Ustaz, kalau kita cari teman yang baik saja, maka akan tersisa sedikit sekali. 1, 2, 3. Mungkin gak lebih dari hitungan jari jemari kita, Ustaz. Jawabannya, walaupun seperti itu. Lebih baik 1 teman daripada 1.000.000 teman. Lebih baik 1 teman yang saleh daripada 1.000.000 teman yang buruk. Yang penting itu kita selamat jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Selamat dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya, termasuk di antara ini yang keberapa jemaah? Ke-6. Tidak ada khilaf ya? Baik, yang ke-6. Termasuk di antara sebab husnul khatimah adalah istiqamah dalam kebaikan. Istiqamah dalam kebaikan. Istiqamah itu apa Ustaz? Istiqamah itu berusaha untuk mempertahankan kebaikan. Dan kalau bisa meningkatkan kebaikan itu. Berusaha untuk mempertahankan kebaikan. Dan kalau bisa meningkatkan kebaikan itu. Disebutkan di dalam Al-Quran, innal ladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbunallah, Rabb kami, Rabb kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Thumma istaqamu. Kemudian mereka istiqamah di atas perkataan itu. Apa balasannya? Tatanazzalu alaihimul malaika. Maka para malaikat akan turun kepadanya. Kalau kita melihat perkataan ahli tafsir dalam ayat ini, mereka akan menjelaskan kapan malaikat turun kepada mereka. Yang mengatakan Rabbunallah kemudian istiqamah di atasnya. Mereka katakan datangnya malaikat-malaikat itu adalah ketika orang ini akan meninggal. Di saat sakaratul maut. Ketika orang ini akan meninggal, dia akan melihat malaikat-malaikat
yang sangat banyak, yang sangat membahagiakan mendatangi dia. Tatanazzalu alaihimul malaika. Dan malaikat-malaikat tersebut mengatakan, alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Malaikat-malaikat itu mengatakan, jangan sampai engkau takut. Jangan takut masa depanmu. Karena masa depanmu adalah masa depan yang sangat membahagiakan. Wala tahzanu, dan jangan bersedih dengan masa lalumu. Masa lalumu masa lalu yang sangat indah. Wa abshiru bil jannah. Berbahagialah dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kabar gembira. Wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Berbahagialah dengan surga Allah Subhanahu wa taala yang dahulu dijanjikan untuk kalian. Jemaah, kalau misalnya kita berada di posisi seperti ini, kita akan mati, malaikat datang sangat banyak. Kemudian mereka memberikan kata-kata hiburan seperti ini. Bukankah kita akan sangat bahagia dan sangat mantap hati ini untuk meninggalkan dunia? Makanya di antara tanda husnul khatimah itu wajah seseorang kelihatan bahagia. Bahagia meninggalkan dunia. Karena dia melihat akhiratnya yang sangat luar biasa. Dia dikasih hiburan oleh malaikat. Subhanallah. Syaratnya tadi jamaah. Akidahnya benar. Rabbunallah. Dan istiqamah di atas kebaikan itu. Baik. Di dalam ayat yang lain tadi di Fussilat ayat 30. Sekarang di Al-Ahqaf ayat 13 sampai 14. Innal ladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah. Kemudian orang-orang tersebut istiqamah di atasnya. Fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Maka tidak ada sedikit pun ketakutan atas mereka dan mereka tidak akan bersedih. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha. Mereka itulah adalah penghuni-penghuni surga yang mereka akan kekal selama-lamanya di sana. Yang ketujuh, dan kita akhiri kajian ini dengan poin ini, agar kita mendapatkan husnul khatimah, maka banyaklah berdoa untuk itu. Banyaklah berdoa agar mendapatkan husnul khatimah. Doa ini kekuatannya sangat luar biasa. Kalau dikatakan bahwa doa itu kunci semua kebaikan, maka itu benar jemaah. Banyak orang yang menyepelekan masalah doa. Padahal doa itu merupakan sesuatu yang pengaruhnya sangat kuat dan sangat besar. Kita itu tidak akan husnul khatimah kalau tidak dikasih taufik sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak akan husnul khatimah kalau tidak dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak akan bisa kalau tidak ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan taufik, kemudahan, pertolongan dan seterusnya itu kita bisa minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa itu saking kuatnya pengaruhnya sampai dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaruddul qada illa du'a. Tidak ada yang bisa menolak takdir Allah kecuali doa. Saking kuatnya pengaruh doa. Maka jangan sampai kita sepelekan masalah doa. Apapun hajat kita jemaah, banyaklah berdoa. Banyaklah berdoa.
di perkataan para ulama, ya ini bukan hadis ya. Ad-du'a'u silahul mu'min. Bahwa doa itu senjatanya seorang mukmin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sangat kuat doanya. Sangat kuat sekali. Ketika perang Badar jemaah. Antum bisa bayangkan ya, ini ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikuatkan oleh malaikat Jibril dan malaikat-malaikat yang lainnya. Tapi lihat bagaimana doa beliau. Beliau berdoa, saking kuatnya doa beliau, saking kuatnya konsentrasi beliau dalam berdoa, itu ridaknya jatuh, beliau tidak merasa. Beliau katakan, ya Allah, apabila engkau binasakan pasukanku ini, engkau tidak akan disembah lagi di bumi ini. Sampai seperti itu doanya Rasulullah SAW. Sampai ketika itu sahabat Abu Bakar mengatakan, cukup doamu wahai Rasulullah, cukup wahai Rasulullah. Ini Rasulullah SAW sangat perhatian sekali masalah doa. Rasulullah SAW ketika wukuf di Arafah, di haji wada beliau, setelah beliau melakukan khutbah, beliau selalu berdoa sampai terbenamnya matahari. Ya ada jeda, tapi jeda itu tidak banyak. Ya ada maslahat untuk menjeda doa beliau karena ada beberapa sahabat yang menganggap bahwa puasa di hari Arafah untuk jamaah haji itu lebih baik. Akhirnya Rasulullah SAW meminta sebagian sahabatnya untuk mendatangkan minuman. Akhirnya beliau minum ketika itu untuk memberikan penjelasan kepada para sahabatnya bahwa seorang yang wukuf di Arafah itu lebih afdal tidak berpuasa. Setelah itu berdoa lagi. Ini Rasulullah, Imamul Muttaqin, pemimpinnya orang yang bertakwa, kedudukannya sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Perhatian beliau terhadap doa sangat luar biasa. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kalau beliau sedang terganggu pikirannya, beliau langsung sholat, menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah bereskan urusan itu. Maka jangan sampai kita menyepelekan masalah doa. Jangan sampai kita mengandalkan usaha lahiriah kita saja, kemudian kita lupakan doa. Dalam masalah husnul khatimah pun demikian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Banyaklah berdoa agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita husnul khatimah. Ustaz, doanya bagaimana Ustaz? Apakah doanya dengan bahasa Indonesia? Kita katakan kalau tidak bisa bahasa Arab, berdoa saja dengan bahasa Indonesia, tidak ada masalah. Kalau bisa bahasa Arab, faham bahasa Arab, dengan bahasa Arab lebih baik, terutama dengan ayat-ayat Al-Quran, dengan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Seperti misalnya, Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ini disebutkan di dalam Al-Quran di surat Ali Imran ayat 193. Ini bisa kita panjatkan untuk meminta husnul khatimah. Artinya, wahai Rabb kami, sesungguhnya kami telah mendengar orang yang menyeru kami kepada keimanan, maka kami pun beriman. Wahai Rabb kami, ampunilah dosa-dosa kami dan hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami dan wafatkan kami bersama orang-orang yang
baik. Wafatkan kami bersama orang-orang yang baik. Ini doa husnul khatimah. Wa tawaffana ma'al abrar. Wafatkan kami bersama orang-orang yang baik. Bisa juga dengan doa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf ayat 126. Rabbana afrigh 'alaina sabra wa tawaffana muslimin. Wahai Rabb kami, berikan kepada kami kesabaran yang besar dan wafatkan kami dalam keadaan Islam. Wafatkan kami dalam keadaan Islam. Ini doa minta husnul khatimah. Di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya meskipun hadisnya lemah ya, tapi doa itu tidak harus dari hadis ya. Ini ada riwayat hadisnya lemah, bisa kita gunakan untuk berdoa karena maknanya benar. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Ya, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan nomor 17.628. Ya, riwayatnya lemah. Tapi ini doa yang baik, bisa kita gunakan untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha. Ya Allah, jadikanlah semua akhir urusanku menjadi baik. Jadikanlah baik akhir semua urusanku. Urusanku di sini masuk kehidupanku. Jadikanlah akhir kehidupanku baik. Ini minta husnul khatimah. Wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Dan lindungi kami dari kehinaan atau kebinasaan di dunia dan azab di akhirat. Ini termasuk doa meminta husnul khatimah. Kalau kita ingin doa pakai bahasa Indonesia, silahkan. Ya Allah, berikan kami husnul khatimah. Ya Allah, Zat yang maha memberikan rahmat. Ya Allah, Zat yang maha pemurah. Ya Allah, Zat yang maha mulia, berikan aku husnul khatimah. Tutuplah kehidupanku dengan penutup yang baik. Bahasa Indonesia tidak ada masalah juga. Dan kalau berdoa, jamaah, perhatikan waktunya. Ya, perhatikan waktunya. Maksudnya carilah waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa. Misalnya ketika sujud. Ketika sujud. Ustaz, katanya kalau sujud tidak boleh baca Al-Quran. Tadi Ustaz menyebutkan doa dari Al-Quran. Maka jawabannya sebagaimana disebutkan oleh sebagian ulama, tidak apa-apa kalau niatnya untuk berdoa. Kalau niatnya untuk berdoa, maka itu bukan bacaan Al-Quran, tapi doa. Maka tidak ada masalah. Ketika sujud kita baca Rabbana afrigh 'alaina sabran wa tawaffana muslimin. Tidak ada masalah karena niat kita berdoa. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Tidak apa-apa karena niatnya berdoa, bukan membaca Al-Quran. Kemudian bisa juga sebelum salam. Ya, sebelum salam banyak berdoa. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada kita, pilihlah doa yang engkau senangi. Ya, pilihlah doa yang engkau senangi sebelum salam. Itu waktu yang mustajab juga untuk berdoa. Antara azan dan iqamah, itu waktu yang mustajab untuk berdoa. Sepertiga malam terakhir, ya, sepertiga malam yang paling akhir itu juga waktu yang sangat mustajab untuk berdoa. Perhatikan waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa. Ketika kita safar, waktu yang mustajab untuk berdoa. Ketika kita sedang berpuasa, waktu yang mustajab untuk berdoa.
Ketika kita berada di tempat-tempat yang mulia, di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, di Raudhah, ya di Multazam, ya di Masjidil Aqsa, tempat-tempat yang mulia, itu juga ya menjadikan doa kita mustajab. Tapi jemaah sekalian rahimakumullah, ini wallahu taala alam. Demikian yang bisa kita bahas bersama pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semuanya untuk bisa mengamalkan dan menyebarkan semua ilmu yang sampai kepada kita dengan baik dan mudah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya orang-orang yang mendapatkan anugerah besar husnul khatimah dan nantinya bisa bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para salihin di syurga firdausnya. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.